yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, setiap tanggal 25 Agustus Indonesia memperingati Hari Perumahan Nasional atau Hapernas. Tahun 2025 menjadi momen penting karena peringatan ini memasuki tahun ke-17 sejak ditetapkan secara resmi pada 2008 melalui keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 46 KPTS M 2008. Peringatan Hapernas ini tidak hanya sekedar seremoni, tetapi juga refleksi penting bagi bangsa. Jadi momentum ini menjadi pengingat bahwa hunian layak, sehat, dan terjangkau ini adalah hak dasar masyarakat yang harus diwujudkan bersama. Untuk itu di Palembang pagi ini, pendengar, kita akan membahas tentang Hari Perumahan Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus, dan ini untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Kita sudah terhubung bersama dua narasumber kita untuk pagi hari ini melalui via Zoom. Ada Project Direktur Perumnas Sumatera Selatan, Bapak Andrean Eka Lusianto ST MSI. Selamat pagi Pak Andrean. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak Andrean untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Amin. Semangat selalu ya Pak Andrean ya. Iya. Baik, selain Project Direktur Perumnas Sumatera Selatan, kita juga sudah terhubung melalui via Zoom untuk pagi hari ini bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya Palembang, ada Bapak Dr. Andreas Leonardo MSI. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Andreas mungkin bisa open cam-nya Pak, karena kita pagi hari ini juga live di YouTube channel kita ya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, sebentar. Baik. Oke. Bisa dilanjutnya. Baik. Sambil menanti open cam, dan kami juga akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790, dan Anda bisa mendengarkan kami di 92,4 FM melalui aplikasi kami di RRI Digital, melalui via streaming kami di rri.co.id, dan YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan mungkin sebelum kita ke Pak Andreas selaku pengamat kebijakan publik, kita ke Project Direktur Perumnas Sumsel, ada Pak Andrean. Pak Andrean, sejauh ini untuk perkembangan Perumnas di Sumatera Selatan sendiri, ini perkembangannya seperti apa nih Pak Andrean? Halo Pak Andrean, mungkin bisa open mic Pak Andrean? Baik, boleh dijawab Pak Andrean, sejauh ini perkembangan untuk Perumnas sendiri di Sumatera Selatan seperti apa nih Pak Andrean? Terima kasih Kak Dela. Perkembangan properti di Sumatera Selatan ini sebenarnya sangat pesat ya Mbak Dela ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi serapan rumah, terutama rumah subsidi, itu kalau kita lihat sebenarnya Palembang atau Sumatera Selatan secara umum ini kita pasti 5 besar untuk penyerapan rumah subsidi senasional gitu ya. Pertama pasti Jawa Barat, yang kedua selalu di Jawa Tengah. Nah yang ketiga keempat ini biasanya antara Sumatera Selatan atau Jawa Timur gitu kan. Jadi memang secara perkembangan properti sebenarnya itu sangat bagus di Sumatera Selatan. Kalau kita melihat lagi melihat Perumnas sendiri gitu ya di Sumatera Selatan, jadi pertanyaan salah satunya juga perkembangan Perumnas gitu ya. Seperti kita dulu pernah mengembangkan di Sakur, Talang Kelapa, dan juga di Jakabaring. Nah sekarang tuh sebenarnya kita lagi membuka di lokasi di Talang Keramat gitu Mbak. Dan juga sekarang sedang menjual untuk apartemen pertama di Palembang, yaitu di Jakabaring. Baik, ini gitu.
Baik, kalau untuk perkembangan di wilayah lain, kalau misalnya dikatakan di Kota Palembang ini bisa dikatakan cukup pesat ya Pak ya, melihat ini seperti di Tanjung Barangan, terus daerah-daerah lainnya seperti Bapak katakan tadi, memang sedang pada saat pesat pembangunan. Kalau untuk wilayah lainnya Pak, mungkin bisa dikatakan di daerah lainnya Pak? Kalau kita lihat kan seperti di Gandus juga ya, sekitar Gandus sana ya. Terus Talang Betutu juga masih, Mata Merah juga lumayan gitu. Baik, ini dari jumlah peminat masyarakat bisa dikatakan seperti apa nih juga nih Pak Andrian? Peminat perumahan masih sangat tinggi sih Mbak di Palembang dan juga Sumsel ini gitu ya. Bahkan sebenarnya kita perlu ini ya komunikasi, kolaborasi gitu ya, dan juga koordinasi antar stakeholder sehingga pemenuhan rumah subsidi atau rumah yang layak untuk rakyat ini bisa terpenuhi gitu. Gila. Baik, kalau untuk berbicara mengenai Perumnas, nah ini bagaimana Perumnas juga menentukan bisa dikatakan harga hunian ya Pak ya, yang mungkin bisa terjangkau bagi masyarakat untuk berpenghasilan rendah ini seperti apa juga dari Perumnasnya? Ya tentunya kalau dari Perumnasnya kita mencari desain yang paling efektif gitu ya. Kemudian setelah kita melihat desain yang paling efektif, kemudian kita juga mencari bahan-bahan yang mungkin paling optimal gitu. Selain itu, tanpa juga kita mengurangi misalkan esensi misalkan seperti sirkulasi udara di dalam rumah, kemudian seperti misalkan esensi pencahayaan ke dalam rumah itu juga masih tetap harus kita perhitungkan gitu. Jangan sampai kita membuat rumah yang walaupun secara ini estetik gitu ya, tapi secara fungsi dan juga secara esensinya itu agak dilupakan gitu. Jadi perlu harus kita rencanakan secara arsitektural gitu ya, sirkulasi udara dan juga pencahayaan itu paling minimal gitu ya. Jadi memang itulah yang bisa menjadi kunci untuk bisa menjadi hunian layak gitu ya. Baik, kita ke Pak Andreas dulu selaku pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya. Kalau Pak Andreas sendiri menilai ini sejauh ini perumahan nasional atau Perumnas ini seperti apa nih Pak Andreas? Baik, terima kasih Mbak. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia hari ini sudah merasakan ya begitu banyak kebijakan perumahan yang dibuat oleh pemerintah dari masa ke masa. Ya. Alhamdulillah di era Prabowo ini Presiden kita dengan tegas ingin menyediakan 3 juta perumahan untuk masyarakat per tahunnya ya. Dan ini strategi yang baik menurut saya karena sekali lagi sektor publik bidang perumahan ini adalah urusan wajib daerah ya, yang bersifat concurrent, artinya yang punya tanggung jawab akuntabilitas terhadap kebijakan perumahan ini ada di tangan pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota yang dilakukan secara bersama, penuh tanggung jawab, dan punya kewajiban untuk memberikan solusi kebijakan dan sharing cost. Nah, saya berharap kolaboratif governance antara 3 level pemerintahan tersebut bisa memberikan solusi yang baik terhadap kebijakan publik di sektor perumahan. Ya. Kita bersyukur di Sumatera Selatan, bagaimana disampaikan oleh Pak Andri tadi bahwa kita ini masyarakatnya belum padat, tetapi di satu sisi lahan kita juga semakin luas, lahan kita juga luas, ya. Dan ini kesempatan sebenarnya untuk menjadikan kebijakan perumahan ini menjadi kebijakan prioritas, ya, karena kita sangat masih membutuhkan, ya, masyarakat berpenghasilan rendah itu masih cukup banyak di Sumatera Selatan ini, dan juga permintaan atas rumah, kebutuhan atas rumah juga masih tinggi bagi masyarakat. Baik, Pak Andreas, tentunya kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah pasti ada tantangan utama. Mungkin kalau dari pandangan Pak Andreas sendiri, tantangan utama dalam pembangunan perumahan mungkin bisa dikatakan yang terjangkau dan layak bagi masyarakat. Yang tadi disampaikan Pak Andreas juga yang berpenghasilan rendah seperti apa nih Pak Andreas? Ya, salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan publik dalam proses formulasi dan implementasinya adalah satu political will, ya. Kita berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki political will yang menjadikan kebijakan perumahan ini menjadi prioritas utama lah, ya, di samping pendidikan dan kesehatan. Karena dari
keadaan yang ada memang inilah yang pokok menjadi persoalan banyak masyarakat perlu. Yang kedua, tantangan yang mungkin kita akan hadapi adalah faktor ekonomi, ya. Iya. Ekonomi kita secara global, secara nasional maupun secara lokal hari ini masih sangat terpengaruh dengan tingginya inflasi, Mbak ya. Iya. Oleh karena itu daya kepemilikan uang masyarakat rendah. Ya, kita bisa lihat jangankan membeli perumahan, ya, di Betul. pasar-pasar untuk belanja kebutuhan pokok pun hari ini masyarakat sulit, ya. Barang banyak tapi daya beli rendah. Nah, begitu juga dengan atau bagi pengusaha atau pengembang atau pemerintah, ya, material perumahan di satu sisi juga semakin mahal, ya, karena ini juga akan berdampak dengan harga atau apa namanya jangkauan APBD apabila rumah itu subsidi, ya. Seperti itu. Baik. Nah, ini yang saya pikir harus dikolaborasikan oleh pemerintah karena saya pikir ada solusi untuk hal itu. Baik, kita kembali ke Pak Andre. Pak Andre, kalau untuk dari Perumnas sendiri pasti memiliki tantangan juga. Tadi seperti dikatakan bahwa bahan-bahan ini sudah mulai naik ya. Jangankan untuk membeli rumah, kadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras ini sangat sulit. Nah, tantangan yang dilakukan dari Perumnas sendiri apa yang dirasakan di tengah tinggi harga semua barang ini, Pak Andre? Tentunya yang pertama ya Bapak Ibu, untuk tantangannya sebenarnya adalah pemenuhan perumahan. Yang pertama adalah kondisi ekonomi gitu ya, kondisi ekonomi secara lokal maupun secara nasional bahkan secara global gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara lokal kondisi ekonominya kita harus bisa melihat gitu ya, apa sih sebenarnya sektor-sektor yang kira-kira secara developer ini masih bisa menyerap rumah gitu. Misalkan sekarang itu kita lagi berat untuk sektor pemenuhan kebutuhan rumah tangga gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi ada sektor yang sebenarnya tidak terdampak. Misalkan sektor kesehatan atau sektor pendidikan gitu ya. Itu kan untuk kedua sektor itu kebanyakan masih dapat gaji bulanan gitu ya Mbak Dela ya. Jadi penyerapan perumahan tidak terlalu berpengaruh gitu. Kalau kita ngelihat yang sektor informal ataupun sektor yang wira swasta gitu, nah itu cukup terdampak memang Mbak untuk ekonomi saat ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tantangan challenging-nya adalah mengenai tanah gitu ya. Memang kalau kita melihat dan juga menelaah lebih jauh, salah satu komponen dari harga pokok kita kalau kita melihat developer itu kan pasti dalam bentuk tanah gitu ya. Selain tadi juga bahan bangunan. Nah, tanah ini juga lokasi strategis dan juga yang dekat kota itu juga kita semakin menipis juga gitu. Juga di mana harga tanah juga semakin tinggi juga. Nah, melihat sebenarnya kalau kita melihat seperti di lokasi-lokasi lain, di kota-kota besar lain seperti misalkan Jabodetabek gitu, kita melihat Jakarta sebagai pusat kota, kemudian kita sudah melihat bahwa Bogor, Tangerang, Bekasi itu memang sebagai kota satelitnya gitu, sebagai kota penumpang gitu. Makanya di sana kita buatlah semacam transportasi umum gitu ya. Di sana ada LRT sebagai penghubung, KRL sebagai penghubung, MRT sebagai penghubung juga gitu. Nah, Palembang ini seyogyanya memang kita harus mulai melihat juga gitu bahwa Palembang ini perlu kita kembangkan ke kota-kota atau ke kabupaten sekitarnya gitu. Misalkan kita punya rumah di Banyuasin atau kita punya rumah di Musi Banyuasin gitu ya, atau mungkin ke Sekayu gitu. Sebenarnya tidak masalah gitu ya dengan kita berkegiatan atau berdagang atau punya kerjaan di Palembang selama kita masih bisa menjangkaunya gitu. Nah, mindset untuk seperti itu dan perkembangan ke depan itu harus terus digalakkan juga gitu supaya biasanya kalau kita punya rumah di Palembang itu kan pasti lokasinya mana nih kalau ke Banyumas agak pinggir agak-agak ini ya Mbak ya. Nah, betul.
untuk kita berkembang dan juga apa namanya lokasi sekitar kita itu harus dibuat pusat-pusat perkembangan baru. Nah, itu perlu Pak. Gitu. Jadi memang harus kita buat pusat-pusat perkembangan baru, kita buat konektivitasnya ke Palembang supaya enak gitu ya. Sehingga stigma-stigma seperti itu membuat masyarakat itu bisa lebih terserahkan lagi dan juga lebih termudahkan juga gitu. Karena kalau kita di sana nggak apa-apa kok, ternyata di sana nanti akan dibangun ini oleh pemerintah juga, akan ada konektivitasnya juga oleh pemerintah gitu ya. Jadi itu perlu juga, sehingga harga tanah tadi, masalahnya harga tanah tadi itu bisa menjadi solusi juga gitu. Jadi rumah yang layak dan terjangkau itu bisa kita berikan untuk rakyat. Baik, Pak Andre dan Pak Andreas, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Eva di Piparja ya Bu. Ya, silakan Bu Eva. Ya, ini mau nanya sama pihak Perumnas. Perumnas ya, silakan. Kenapa ya Pak ya? Kalau kita mau lihat-lihat kemarin, lihat-lihat tempat lihat rumah kemarin itu. Kayaknya ukurannya lebih kecil dari rumah kami yang sekarang. Ukuran rumah kami itu kalau nggak salah 112. Nah, ini di bawah 100, ada yang 95, ada yang 98. Kok nggak sama? Jadi kami tuh bingung mau ngerenov gitu. Sementara kalau mau beli yang udah ready, udah tinggal kita masuk aja tuh harganya agak tinggi memang. Nah, kita beli yang Perumnas. Sudah itu fasilitasnya itu apa pihak Perumnas itu nggak memikirkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan bahwa rumah itu nanti jalannya akan diaspal lebih tinggi dari rumah. Nah, ini gimana ini? Baik. Soalnya kita pikir-pikir juga, sementara kan Perumnas itu kan kita mau bangun sendiri, jadinya kita beli tanah. Tapi karena Perumnas kan itu rata semua begitu, ukurannya begitu ini. Nah, jadi kami tuh sempat ragu mau beli Perumnas yang baru ini. Baik. Nanti 5 tahun, 10 tahun ke depannya pasti tinggilah jalan dari rumah kita gitu. Baik. Nah, cuma itu aja, Mbak. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Eva di Piparja. Pak Andrean dari Project Director Perumnas Sumsel, boleh ditanggapi Pak? Terima kasih ya, Ibu untuk tadi masukan dan juga teleponnya gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa luasan tanahnya itu lebih sempit gitu ya dari yang dulu gitu. Dan memang tadi ya Bu ya, bisa kita lihat bahwa memang itu salah satu fenomena yang muncul, dan itu fenomena nyata yang muncul kalau misalkan masalah harga tanah dan juga masalah ketersediaan tanah yang terjangkau itu menjadi faktor kunci gitu. Kita melihat memang kebutuhan masyarakat terhadap tanah yang lokasinya strategis gitu, yang dekat dengan kota, itu memang tidak bisa kita elakkan gitu ya. Tapi memang namanya tanah kita nggak bisa menciptakan ya Bu ya. Memang udah adanya seginilah tanah itu gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalisasi tanahnya gitu. Nah, optimalisasi ini dengan kita melihat juga harga tanah juga semakin tinggi gitu ya. Dengan kita melihat juga kondisi ekonomi tadi gitu ya. Tentunya kalau misalkan kita melihat pasar, misalkan pasar bisa membeli rumah subsidi itu di 160 juta gitu ya. Sementara harga tanah semakin tinggi. Nah, berarti mau nggak mau efek atau akibatnya atau yang membuat ada yang mengakibatkan tanah itu menjadi sempit gitu sih. Jadi karena harga rumahnya itu kita segitu-segitu aja, tapi untuk luas tanahnya itu kita menjadi semakin sempit gitu. Itu akibat logisnya ya Bu Dela ya gitu. Terus yang kedua untuk tentang fasilitas gitu ya. Kalau kita melihat fasilitas, Ibu, kalau kita melihat fasilitas sebenarnya Perumnas justru kalau untuk fasilitas tuh pasti kita sediakan untuk lahannya gitu, lokasinya, plottingannya gitu ya. Kita melihat seperti di Saku atau di Talang Kelapa itu kita melihat pasti ada konektivitas transportasi umum yang masuk gitu ya, apalagi di Saku terminalnya gitu. Kalau kita melihat Talang Kelapa tuh ada feeder busway yang masuk juga gitu ya. Jadi
pasti kita pikirkan untuk 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu akan seperti apa gitu. Ketiga mengenai kedepannya kalau misalnya kita bangun, kemudian ada pembangunan jalan, nanti jalannya lebih tinggi daripada rumahnya. Ya itu memang ini ya Bu ya, Bu Dela, ya memang itu harus kita tinggikan juga gitu ya. Maksud kami kalau misalkan memang kita membuat pasti minimal tuh sekitar 20-30 cm dari jalan gitu ya. Tapi memang perkembangan wilayah, perkembangan kota, pembangunan di lokal gitu kan pasti juga akan ada perbaikan jalan juga. Memang pasti akan naik nih jalannya gitu. Nah, itu memang juga kita harus persiapkan dana-dana untuk bisa meninggikan rumah kita gitu. Karena memang 10 tahun lagi pasti juga akan naik gitu ya, perlu dinaikkan gitu. Perlu direnovasi juga rumahnya. Baik, kalau dari Pak Andreas sendiri, Pak Andreas, kalau misalnya untuk konsep ideal, mungkin yang harus diterapkan pada Perumnas ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak juga masyarakat ini kadang mengeluhkan sanitasi air, terus juga dari ruas jalan yang bisa dikatakan hanya muat satu mobil. Dari pengamatan kebijakan publik dari Pak Andreas ini seperti apa nih Pak Andreas? Iya, saya pikir untuk ke depan memang kebijakan perumahan nasional ini harus melakukan analisis kajian yang seperti disampaikan tadi, Mbak ya. Iya. Dan juga melakukan modernisasi perumahan ya. Contohkan misalnya di Cina ya, Cina itu negara besar di dunia yang jumlah penduduknya sangat banyak ya, nomor 1. Namun kebijakan perumahan bisa diatasi dengan memaksimalkan ruang atas misalnya kan. Jadi kita sudah saatnya juga melakukan perumahan-perumahan yang modern ya, berbasis pengembangan ruang atas ya, berlantai dan juga tetap mengakomodir kepentingan infrastruktur seperti jalan, air dan fasilitas lain ya. Nah ini yang saya pikir harus kita pikirkan ke depan ya. Dan kemudian tadi sudah sampaikan juga dalam diskusi ini bahwa kerjasama antar daerah itu ya, intergovernment relationship itu juga penting karena penduduk semakin banyak dan demografi penyebarannya pun semakin luas. Oleh karena itu saya berharap juga misalnya ada kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara pemerintah Kota Palembang dengan pemerintah Kabupaten Banyu-Asin ya. Begitu juga misalnya Banyu-Asin dengan Mubah ya. Kemudian pemerintah Kota Palembang dengan organ hilir dan seterusnya ya. Ini ke depan memang seperti itu ya, karena jumlah penduduk ini tidak akan terbendung lagi ya. Kita akan secara besar yang kemudian populasinya juga semakin bertambah ya. Sumatera Selatan hari ini hampir mencapai 10 juta penduduknya ya. Dan di Kota Palembang itu juga sudah cukup banyak sekali penduduknya, sudah berapa juta itu? Sekitar 4 juta, 5 juta ya. Jadi kita berusaha untuk menganalisis hal tersebut ya. Karena lahan yang diperlukan juga sangat sempit. Nah, oleh karena itu tidak bisa dihindari lagi kerjasama antar pemerintah itu menjadi kunci juga dalam menyukseskan kebijakan perumahan nasional ke depannya. Dan saya berharap juga pemerintah melalui kebijakan dan regulasinya itu melakukan perubahan kebijakan ya. Saya pikir banyak peraturan daerah yang juga barangkali telah menghambat bagi pengembang ya, baik itu badan usaha milik daerah yang sudah dibuat ya, atau negara, badan usaha milik negara maupun pengusaha pengembang itu sendiri ya. Nah mungkin ada sebuah perubahan kebijakan, perda dan lain-lain ya, undang-undang, peraturan yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Misalnya suku bunga KPR itu bisa diberikan lebih baik ya, agar daya beli masyarakat itu juga penting. Pajak properti ya dan lain-lain itu menjadi hal yang juga harus dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Begitu, Mbak. Baik. Nah, berbicara skema pembiayaan, Pak, mungkin skema pembiayaannya dapat membantu meningkatkan keterjangkauan hunian bagi masyarakat agar kalau rumah Perumnas ini bisa dimiliki atau juga ditempati oleh seluruh lapisan masyarakat, Pak Andreas.
Iya, saya pikir perumahan nasional kan tentunya dikelola oleh badan usaha milik nasional begitu ya. Nah, disinilah juga peran kolaborasi governance dengan swasta. Jadi memang mengatasi persoalan perumahan ini tidak bisa pemerintah itu sendiri dengan badan usaha milik negaranya ya, tapi juga harus dibantu oleh pihak swasta murni ya, pengembang juga harus diberikan keleluasan untuk investasi ya, kemudian memberikan jaminan kepada masyarakat agar setiap masyarakat itu punya kemampuan untuk membeli ya. Nah, saya berharap hal inilah yang ke depan menjadi target kita, sehingga masalah perumahan ini menjadi lebih baik ya, bisa mengedepankan konektivitas, kolaborasi, kemudian juga menjamin kualitas hidup masyarakat dengan konsep perumahan yang lebih modern dan lebih mengedepankan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di sekitarnya ya. Baik untuk Anda yang bergabung bersama kedua narasumber kita untuk pagi hari ini, ada Pak Andrean Eka Lusianto dari Project Director Perumnas Sumatera Selatan dan Bapak Dr. Andreas Leonardo, ini pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya Palembang. Di line telepon kami di 0711369997 atau melalui WhatsApp di 082179279090 atau juga melalui live chat kami di YouTube di Pro 1 RRI Palembang. Kita ada pertanyaannya masuk ya Pak ya, dari Mas Coki di Sukabangun. Izin bertanya kepada Pak Andreas. Pak Andreas selaku pengamat kebijakan publik, bagaimana dengan kami masyarakat kecil kalau untuk membeli rumah ini harus dilihat dari slip gaji, padahal kami juga membayar DP terus iuran rumah per bulan, namun kadang disepelekan dengan gaji kecil. Ini seperti apa dari Bapak Andreas selaku pengamat kebijakan publik? Silakan Pak Andreas dari Pak Coki di Sukabangun. Iya, saya memahami apa yang sudah ditemukan oleh Pak Coki di lapangan ya. Oleh karena itu, dalam konteks ilmu administrasi publik, maka memang hal-hal yang bersifat administratif itu juga harus dipangkas ya, karena masyarakat itu persoalannya hari ini kan tidak hanya di slip gaji, tapi kemauan membayar juga itu atau semangat itu memiliki rumah itu juga harus dipertimbangkan ya. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada pihak-pihak penjamin seperti bankers ya, para bank itu juga lebih memahami ke sisi-sisi kemanusiaan dari seorang calon pembeli atau pemilik rumah ya. Oleh karena itu kita berharap pemerintah bisa membuat peraturan daerah yang mengatur bagaimana posisi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini juga didukung ya. Kemudian bagi bank juga itu tidak menjadi persoalan ya, tidak menjadi masalah. Jadi kita harus ada sebuah jalan tengah ya. Artinya memang ada sebuah syarat-syarat khusus yang ditentukan berupa regulasi agar semua masyarakat ini memiliki rumah ya. Saya juga prihatin ya, masyarakat kita ini masih ada yang tinggal sama mertua sudah 3 dan 4 ya. Juga nyewa ya di bedeng ya. Di perumahan-perumahan yang terlantar itu kadang-kadang banyak yang kosong itu kemudian disewakan ya, tapi bukan milik pribadinya begitu kan. Nah, ini saya pikir bisalah ke depan dengan Indonesia bangkit, Indonesia emas ini kita wujudkan bahwa rakyat harus punya perumahan ya, seperti di negara maju seperti di Argentina itu masalah pajak properti itu dipotong ya. Di Singapura ya, kemudian di Denmark dan Belanda itu juga banyak regulasi-regulasi yang dipermudah ya untuk masyarakat rendah ya. Jadi prinsip sosial itu, keadilan sosial itu sebagaimana Pancasila itu harus ditegakkan di Republik ini ya, karena kita harus adil dengan masyarakat yang miskin ya, berpenghasilan rendah. Itu yang saya pikir jadi implementasi Pancasila itu ya. Baik. Itu Baik, kembali ke Pak Andrean. Pak Andrean, kalau dari Perumnas sendiri, apakah juga ada peraturan sendiri untuk pembiayaan atau pembayaran? Misal tadi seperti dikatakan ini harus dilihat dari slip gajinya juga atau biaya checkingnya atau seperti apa? Atau Perumnas juga ada peraturan tersendiri nih Pak Andrean?
Terima kasih Mbak Dela. Untuk peraturan dan juga pembiayaan kami mengikuti peraturan dari perbankan, Mbak. Memang secara nasional baik Perumnas maupun developer swasta itu kita untuk aturan perbankannya memang kita harus selik terlebih dahulu gitu. Di mana selik ini akan mengukur kira-kira dari segi finansial kita sebagai warga negara itu seperti apa. Dan ini juga salah satu problematika juga gitu, karena memang sekarang kita lihat fenomena itu banyak rakyat itu kita terlilit dari pinjaman online, Mbak Dela. Jadi kalau kita lihat juga tren pinjaman online atau pay letter gitu ya, nah itu semakin menjamur dan juga semakin banyak, semakin mudah juga. Ini seperti pedang bermata dua gitu, karena pada saat kita itu pinjam atau pay letter yang semudah itu, kita tetap harus juga ada edukasi finansialnya juga, Mbak Dela. Karena pada saat kita sudah mengeklik, berarti kita harus membayar tepat waktu. Iya, gitu. betul. Tidak tepat waktu, maka seliknya nanti akan bermasalah gitu. Walaupun misalkan kita, misalkan Mbak Dela nih gitu ya, lagi beli iseng gitu, beli misalkan peralatan yang simpel, misalkan kayak panci gitu ya, walaupun cuma 50.000 atau 100.000, kalau diklik pay letter gitu ya, nah itu nanti kalau lupa itu bisa membuat seliknya itu bisa sampai call 4, call 5 gitu Mbak. Jadi dan kalau misalkan pun udah dilunasi itu harus menunggu dulu sekitar 3 bulan untuk bisa membuat selik itu kembali menjadi call 1 atau sehat kembali gitu. Jadi memang edukasi finansial dan juga mengenai pinjaman online dan juga pay letter ini kita harus hati-hati sekali gitu. Terus yang kedua mengenai tadi kebijakan mengenai perpajakan di sektor perumahan. Sebenarnya di pemerintahan Pak Prabowo ini gitu ya, ini sangat dibantu Mbak Dela. Jadi yang bisa saya informasikan yang pertama kebijakan mengenai PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP 100%. Jadi per bulan ini itu kita udah ditandatangani kembali untuk permennya atau peraturan pemerintahnya bahwa PPN DTP 100% itu kembali bisa dinikmati oleh masyarakat sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Jadi untuk rumah dengan harga kurang dari 2 miliar itu PPN itu free, Mbak. PPN free gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua BPHTB free itu juga merupakan inisiasi dari pemerintah pusat untuk bisa dijalankan di daerah, karena kalau BPHTB sebenarnya itu kan domainnya pemerintah daerah ya Mbak, untuk bisa membuat free atau membuat potongan gitu. Di Palembang dan juga di Banyuasin sendiri alhamdulillah sudah berlaku untuk rumah subsidi udah free gitu. Rumah komersil masih ada ini kajian lebih lanjut sepertinya. Baik Pak Andren dan Pak Andreas, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang bergabung Pro 1 selamat pagi dari Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo Pak Ahmad Irwan, silakan. Iya, selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati. Dua hal tentang yang saya tanggapi, pertama tentang masalah perumahan di sini ya. Di mana kan tadi kata Pak yang punya rumah di sini Pak. Maaf saya selaku ketua RW di sini kan. Warga saya waktu itu kan ditawarin dapat bantuan dalam arti bantuan renovasi rumah yang tidak layak huni sebesar 20 juta kan. Kalau yang mau terima tanda tangan, yang terima tidak. Nah sekarang ini jadi dengan demikian persyaratan harus ditentukan tiap UPR harus begini. Padahal itu uang 20 juta tidak akan mungkin cukup kan, hanya sekadar bantuan. Nah seharusnya yang saya inginkan, coba ini rumah yang tidak huni, apa yang rusak perbaiki. Tapi kan kebiasaan seperti itu, ya otomatis yang diterima itu tidak punya modal, ya otomatis bingung. Akhirnya saya menyerahkan bagaimana sosial kepada warga supaya yang tidak terima, yang tidak menerima karena tidak kan tidak bisa ditandatangan. Nah seperti kalau bikin yang saya inginkan, kalau pemerintah memberikan bantuan beruang ya, coba perbaiki apa yang rusak. Jadi harusnya persyaratan yang pertama. Satu lagi nih masalah perpajakan. Tadi masalah pajak, banyak diantaranya Pak ya sekarang pun sudah jadi berita nasional. Banyak diantaranya kepala daerah yang arogan, yang menaikkan pajak yang seenaknya ya. Contoh seperti begini, Bupati udah selesai, Bekal udah selesai.
Cirebon hampir saja kalau Pak Gubernur tidak bisa mengatasi Cirebon hampir desa masyarakat gitu. Karena tidak tanggung-tanggung hampir 1000% naik proyek. Nah di sini, nah mungkin kepala daerah waktu itu janji politiknya baru gue kampanye akan memenuhi janjinya kepada masyarakat. Akhirnya ngambil dari rakyat kan sebetulnya tidaklah lihat kondisi bagaimana masyarakat di desa cari makan juga susah, sedangkan pajak dinaikkan segitu. Nah, tapi tidak semua mudah-mudahan di Tuban Selatan jangan sampai terjadi yang ada di Jawa Barat atau di Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Andreas dari Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Selatan, silakan ditanggapi. Iya, kita juga empati dengan kondisi tersebut ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Irwan ya di Bandung ya. Dan kita bisa lihat misalnya di beberapa daerah saat ini menjadi persoalan ketika pajak pembinaan bangunan itu dinaikkan ya. Nah oleh karena itu saya pikir ke depan antara yang belum memiliki rumah dengan yang telah memiliki rumah itu memang harus disinkronisasikan ya. Pemerintah harus membuat kebijakan publik yang lebih mengedepankan pendapatan daerah itu tidak dibebankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah ya. Namun kita juga bisa mengembangkan sektor-sektor lain misalnya sumber daya alam dan yang banyak kita miliki sebagai sumber daya pendapatan daerah ya. Nah oleh karena itu memang banyak hal yang sudah kita bisa rumuskan di sini seperti tadi saya katakan di awal bahwa keinginan politik masyarakat keinginan politik pemerintah untuk menjadikan sektor perumahan ini adalah sebagai prioritas itu menjadi penting ya. Karena memang kondisi existing masih banyak masyarakat rakyat kita yang belum punya rumah. Ya sudah saatnya seluruh kepala daerah di Indonesia ini mendukung kebijakan nasional ini, perumahan nasional ini, Pak Andre ya. Karena hampir sama masalahnya, ya tidak hanya di Sumsel, di provinsi lain, di kota-kota lain itu hampir sama persoalannya, ya. Nah, oleh karena itu juga kolaborasi antar aktor itu juga harus dipertimbangkan dalam sebuah regulasi, ya. Seperti pihak bank itu juga harus kita berikan peran yang lebih pro kepada rakyat ya, kemudian juga pengembang-pengembang juga kita harus perhatikan aspek penting ya, karena di sini semua punya kepentingan. Namun harus kita cari adalah jalan tengah ya, bagaimana investor itu bisa menanamkan usahanya tidak rugi ya, tetapi di satu sisi masyarakat juga dengan kondisi yang sedang susah hari ini juga bisa terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mendapatkan kebutuhan papan ini ya. Dan pemerintah ya harus bijaksana dengan melakukan terobosan inovasi-inovasi kebijakan yang termasuk dari kerjasama antar daerah ya. Karena lahan-lahan ini khususnya di luar Jawa itu masih luas ya. Kalau ingin kita punya master plan tentang kebijakan pertanahan itu sebenarnya masih sangat terbuka luas ya. Karena sebagaimana kita tahu Sumsel ini masih luas sekali wilayah-wilayah yang bisa dijadikan tempat fokus daripada kebijakan perumahan nasional. Baik, Pak Andreas, Andre, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nela ya. Selamat pagi Pak Kiwai di Batu Raja ya. Baik. Saya ingin pendapat sedikit ya. Silakan Pak Kiwai. Kalau bisa masalah perumahan kita ini sudah cukup maju ya. Nah, cuman kalau menurut saya pemerintah daerah itu masalah PBB itu ya. Kalau ada pembatasan, kalau misalnya pajak 100.000 atau 50.000 ke bawah itu dibebaskan. Karena kalau PBB ini kan isinya tanah memang rakyat yang beli, rumah dia beli, kok kena pajak. Nah, kecuali yang tinggi-tinggi ya oke lah kan. Kalau mau beramal. Satu, kedua itu pembayaran Komnas Perumahan itu kalau bisa dengan program Pak Prabowo ini mendirikan koperasi merah putih, jangan lewat bank melulu, lewat koperasi biar koperasi berjalan. Maksudnya aksuran rumah misalnya begini Mbak ya, kan misal suatu desa. Nah kalau ada koperasi desa membuka, jadi kalau ada orang desa itu ngambil perumahan bayar di desa koperasinya itu yang merah putih itu, jadi dimeratakan segitu. Nah jadi koperasi itu bisa berjalan, ada kegiatan pembayaran PBB-nya kalau ada kan, pembayaran angsurannya ya, pembayaran rekening listrik, lending apa itu kan. Nah juga itu PPH apa itu dibagi lah, jangan di bank-bank melulu kan.
Nah, supaya gitu, itu menurut saya. Itu aja pendapat saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kita ke Pak Andrean ya. Silakan Pak Andrean, boleh ditanggapi. Terima kasih Pak. Mengenai pembiayaan melalui Koperasi Merah Putih itu ide yang sangat bagus sekali Mbak Dila. Jadi memang itu salah satu harapan juga dari Pak Prabowo gitu ya, nanti bahwa Koperasi Merah Putih itu bisa menjadi penunjang ekonomi masyarakat. Dari sisi developer kami juga sangat senang gitu ya kalau misalkan bisa nanti bisa fasilitasi dari Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua Mbak mungkin menanggapi penelpon sebelumnya. Jadi yang mengenai perbaikan rumah, bantuan stimulasi untuk perbaikan rumah. Jadi itu adalah program BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi itu adalah program dari Kementerian PUPR yang lama dan sekarang menjadi Kementerian PKP atau Perumahan dan Kawasan Permukiman. Itu memang secara besarannya sekitar 20 sampai 30 juta dan memang secara programnya namanya kan program bantuan stimulan ya Mbak ya. Yeah. Jadi memang ini untuk menstimulasi warga gitu untuk bisa memiliki rumah yang lebih layak gitu. Good news mungkin sedikit Mbak, informasi tahun depan itu BSPS ini akan dinaikkan, ditingkatkan dari yang awalnya kita hanya ratusan ribu setahu kami dari kementerian. Nah tahun depan tuh 2 juta rumah tuh akan mendapatkan BSPS ini. Itu diusulkan melalui RAPBN yang kemarin Agustus sudah diserahkan ke DPR gitu ya. Itu tahun depan itu akan ada sekitar 2 juta rumah. Kalau kita bagi per provinsi aja jadi 35 provinsi gitu ya Mbak. Jadi sekitar 450.000 rumah gitu ya per provinsi gitu. Jadi memang sangat besar dan memang nanti dapat membantu masyarakat yang rumahnya belum layak dan menstimulasi sekali lagi gitu ya. Nanti bisa untuk pembangunan rumahnya itu lebih baik lagi. Gitu. Baik, kalau dari Perumnas sendiri Pak, apakah juga mengikuti tren misalnya dikatakan kayak perumahan swasta, misalnya dari desain ataupun yang lainnya? Oke, terima kasih Mbak. Tentunya kita juga mengikuti ya Mbak ya, dari sisi desain lebih minimalis, lebih mungkin sekarang Skandinavian. Kalau kita melihat di background layar kami ini ya Mbak ya, kita lihat juga ini perumahan-perumahan yang komersil gitu ya. Kita juga udah mulai buatnya yang Skandinavian seperti itu. Dan memang kita mengikuti tren juga, misalkan green building. Nah sekarang ini beberapa proyek Perumnas, walaupun yang di Sumsel ini kita masih proses ya Mbak ya, seperti di Cianjur, Cirebon itu sudah green building juga, ada sertifikasinya juga gitu. Jadi memang kita mengikuti tren-tren seperti milenial dan Gen Z sekarang kan sukanya yang green-green gitu ya Mbak ya. Yeah. Jadi kita ngikutin juga. Tapi memang sertifikasi green itu tadi ada syaratnya, misalkan dari pencahayaannya, dari sisi sirkulasi udaranya gitu. Itu harus kita ini juga kita rencanakan dengan baik. Mbak, kalau yang paling menjadi catatan Perumnas sendiri untuk masyarakat sekarang ini mungkin bisa dikatakan apa yang mereka banyak suarakan, mungkin dari kualitas atau juga fasilitas atau apa aja nih Pak Andrean? Kalau dari sisi masyarakat biasanya satu tadi luas tanah. Oke, luas tanah tadi ya. Nah, karena memang banyak membandingkan antara Perumnas dulu atau perumahan developer swasta pasti juga mengalaminya gitu. Kalau kita melihat dulu perumahan itu biasanya 100 meter lebih ya Mbak, 112, 120. Nah sekarang ini kurang dari 100 meter. Nah itu memang dampak logis dari tadi bahwa suplai tanah itu semakin lama semakin sedikit sehingga tanahnya itu semakin kecil juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai pembiayaan tadi itu juga salah satu yang paling sulit gitu karena memang tadi ada SLIK, ada analis bank dan lain-lain itu menjadi tantangan juga gitu. Tadi solusi mengenai pemberdayaan Koperasi Merah Putih sebagai fasilitas penunjang itu sangat solutif sebenarnya gitu. Tapi itu perlu political will dari pemerintah pusat, daerah dan juga semua stakeholder terkait juga ya Mbak. Gitu sih Mbak. Mungkin itu sih Mbak yang paling banyak ini. Kalau fasilitas dan lain-lain sih kami rasa desain dan lain-lain kami rasa itu banyak pilihan. Jadi misalkan kita melihat perumahan A punya musola, perumahan B punya lapangan olahraga, itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi misalkan kita sehari-hari kita hobinya lebih suka olahraga nih, berarti biasanya akan preferensi masyarakat itu yang bermain di situ. Jadi misalkan
akan memilih perumahan yang punya lapangan olahraga. Kalau misalkan lebih ke agama gitu ya, misalkan aku punya anak perlu untuk ada TPQ setiap sore gitu, jadi pasti akan memilih perumahan yang punya musola gitu, karena memang dari sisi aturan sendiri kita kan punya 30, 70 atau 40, 60 dalam artian itu perbandingan proporsi ya Mbak ya, antara yang dibuat fasilitas dan juga dibuat rumah. Nah itu biasanya itu dengan proporsi itu termasuk jalan, jadi biasanya perumahan itu pilihan gitu membuat fasilitasnya. Kalaupun misalkan mau semuanya dibangun dalam perumahan itu harus skalanya cukup besar. Ini misalkan seperti Perumnas gitu, di dalamnya ada terminal, ada lain-lain, ada pasar dan lain-lain. Nah itu biasanya Perumnas seperti itu. Tapi kalau developer swasta biasanya kan kita main di sekitar 10 hektar atau bahkan di bawah itu. Biasanya fasilitasnya itu 1 atau 2 gitu kan. Nah itu biasanya itu preferensi aja sih. Jadi nggak selalu menjadi masalah. Yang menjadi masalah tadi di 2, luas tanah, juga yang kedua adalah pembiayaan. Baik. Ada pertanyaan masuk di WhatsApp di 0821792790. Selamat pagi untuk Pak Andrian mungkin ya ini ya dari Perumnas. Ini apakah Perumnas juga menyorotin untuk lahan parkir mobil di halaman rumah? Mengingat banyak sekali developer swasta ini hanya memberikan lahan yang sangat minim dan bisa dikatakan pas-pasan untuk satu mobil. Mohon penjelasannya dari ini nggak ada namanya. Silakan Pak Andrian. Iya. Salah satu kriteria rumah yang layak juga ya Mbak. Jadi kita harus memikirkan misalkan kita menjual rumah subsidi gitu ataupun rumah komersil. Biasanya kalau rumah subsidi kita udah siapkan minimal ini motor port. Jadi kita membuat cor-coran itu setidaknya itu bisa dipakai untuk parkiran motor di dalam kafling rumah gitu. Kalau kita mau menjual rumah yang komersil atau sekitar 300 juta ke atas, berarti kita sudah harus memikirkan untuk membangun carportnya gitu. Jadi jangan sampai membangun rumah itu hanya rumahnya saja gitu, tanpa kita juga memikirkan konsumen kita atau warga ini pada saat nanti menempati kebutuhan itu kira-kira apa gitu ya. Kalau rumah subsidi minimal tadi ya untuk motor itu sudah ada tempatnya. Kalau memang komersil memang harus kita bangun carport sehingga tidak mengganggu fasilitas bersama seperti jalan gitu. Jangan sampai warga itu nanti jadi sedikit macet atau terhambat jalannya gitu ya. Parkir di badan jalan gitu. Baik, kita kembali ke Pak Andreas selaku pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya. Pak Andreas, apakah Pak Andreas optimis ke depannya nih masyarakat baik generasi muda ataupun bisa dikatakan mereka yang punya berpenghasilan ini akan membeli rumah? Mengingat memang saat ini kebutuhan itu sangat banyak namun bisa dikatakan harga juga naik nih Pak Andreas. Ya, saya pikir berbicara tentang rumah rakyat ini adalah sebuah public choice ya. Public choice itu kan pilihan publik. Saya pikir solusinya untuk warga negara terlepas dari konteks Pak Andrian di sini Direktur Perumnas, saya pikir banyak jalan ya masyarakat punya rumah itu. Dalam artian mungkin juga bisa membeli lahan langsung kemudian membangun ya. Namun dalam konteks diskusi kita ini saya ingin memahami masalah masyarakat ini karena di satu sisi banyak beban yang dibebankan kepada masyarakat ya. Seperti misalnya ketika mereka barangkali punya lahan warisan dari orang tua ya terkait dengan kepemilikan tanah ini dan ingin membuat rumah, muncul beban baru ya, misalnya pembayaran izin mendirikan bangunan ya. Terus kalau ingin punya rumah dengan konteks jual beli takeover ya, itu ada juga BPHTB yang harus dilunasi dan lain-lain. Nah ini saya pikir ke depan itu kalau kita tangkap dari pesan Pak Prabowo itu memang kebijakan perumahan ini bagi pemerintah daerah dan kota itu harus pro rakyat ya. Artinya beban-beban lain yang melekat itu harus ditiadakan karena masyarakat itu di satu sisi sangat lemah sekali posisinya ya, ketika ingin membangun rumah dituntut punya izin mendirikan bangunan yang dalam konteks retribusi cukup tinggi harganya ya. Kemudian kalau ingin beli dengan developer atau ingin buat sendiri atau take over dan lain-lain, itu pajak-pajak lain juga sudah menunggu. Nah, ini yang saya pikir depan harus dipikirkan oleh pemerintah ya.
kalau dalam konteks kebijakan yang telah dibuat oleh Perumnas, kita mendukung ya, karena memang dari dulu Perumnas hadir untuk mengatasi masalah rumah. Namun hasil diskusi hari ini menekankan bahwa banyak sekali keinginan masyarakat, apalagi hari ini pasangan muda ini Pak Andrian banyak dari generasi Z ya, betul. Yang sudah mulai menikah, yang punya keinginan bervariasi. Saya setuju tadi ada hal-hal yang bersifat top down, kita tampung usulan-usulan mereka ya dengan model-model desain rumah, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah ini yang kita sebut juga dengan adaptive governance, artinya kebijakan perumahan ini juga harus mengedepankan siapa yang akan menghuni ya. Hari ini kita ini 50%, 60% generasi Z ya. Generasi Z ini kadang-kadang pemikirannya lain ya. Mereka punya hal-hal yang tidak seperti kita yang generasi milenial. Kalau generasi milenial itu memang tidak banyak pola pikir yang cenderung ribet ya. Tetapi kalau anak-anak sekarang ini kan ingin rumahnya mungkin warnanya, mungkin bentuknya, mungkin fasilitasnya ya. Betul. Saya pikir tugas Pak Andrian sebagai direktur di Perumnas ya di Sumsel ini untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Namun kedepannya memang harus kolaborasi, termasuk tadi Koperasi Merah Putih itu harus kita dukung karena solusi untuk kita membantu masyarakat khususnya di daerah pedesaan ya, itu penting sekali hadir koperasi yang bisa kuat untuk memberikan sistem pendanaan atau sistem jual beli yang lebih baik lagi ya. Baik. Walaupun bank-bank juga saya pikir masih cukup baik saat ini, masih banyak bank yang memberikan bunga ya atau suku bunganya yang masih rendah ya, seperti Bank Tabungan Nasional itu sudah sangat dekat sekali dengan masyarakat ya. Semua rumah-rumah subsidi kan ke BTN ya, begitu ya. Saya pikir itu Mbak yang harus kita diskusikan ya. Baik, ini ke Pak Andrian. Pak Andrian, apakah juga dari Perumnas juga optimis bahwa masyarakat baik Gen Z juga akan melirik Perumnas sendiri, mengingat ini perumahan swasta juga saat ini sedang pesat-pesatnya juga nih Pak Andrian. Silakan. Terima kasih Mbak Dila. Closing statement, kita harus selalu optimis, kita harus selalu semangat gitu ya. Even Perumnas pasti juga akan terus berkontribusi dan juga berinovasi sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah itu sebenarnya kunci untuk bisa membuat masyarakat itu juga bisa membeli rumah baik ke Perumnas maupun ke developer swasta. Perumnas sendiri sekarang kita punya di Talang Keramat, kita punya 100 hektar di sana. Dan memang itu adalah salah satu proyek yang sedang kita garap sekarang gitu ya. Selain itu juga ada di Jakabaring, apartemen pertama di Kota Palembang gitu ya. Nah itu 2 proyek itulah yang membuat kita selalu optimis gitu. Selain itu Mbak Dela, saya juga sebagai mungkin salah satu bagian dari pemerintah juga, karena BUMN juga ya. Ini berkewajiban juga memberitahukan dan juga menginformasikan beberapa program yang mungkin akan menjadi stimulus atau menjadi solusi untuk masyarakat. Yang pertama tadi PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP 100% untuk warga yang membeli rumah sampai 31 Desember tahun 2025 ini sudah berlaku Bapak Ibu. Jadi yang ingin membeli rumah di bawah 2 miliar itu PPN free ditanggung pemerintah. Lalu yang kedua BPHTB free untuk perumahan subsidi itu sudah berlaku juga di Palembang dan sekitarnya, itu sudah bisa kita manfaatkan juga. Lalu yang terbaru itu ada namanya KUR perumahan, Mbak Dela. Ini untuk kontraktor-kontraktor yang skalanya masih cukup middle ya, skala middle itu bisa memanfaatkan KUR khusus perumahan dengan tingkat biaya yang mungkin cukup terjangkau gitu ke perbankan. Itu bisa dimanfaatkan untuk kontraktornya dari sisi supply rumahnya juga. Lalu FLPP perumahan subsidi yang biasanya kuotanya itu hanya berapa ratus ribu, tahun ini kita kuotanya meningkat Mbak ke 350.000. Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk rumah subsidi. Jadi semua ini program-program ini pasti tentunya ke depannya 3 juta rumah itu akan
dimaksimalkan dari Pak Prabowo dan juga Menteri gitu ya. Jadi kita harus selalu optimis dan juga selalu mendukung gitu program-program yang nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber kita, ada Pak Andrean, Project Direktur Promnas Sumsel, dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya Palembang, Bapak Dr. Andreas Leonardo MSI, atas waktunya bersama Pro 1 pagi hari ini. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang kembali ya Pak ya. Selamat pagi Pak Andrean, Pak Andreas, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dila, terima kasih. Sama-sama Pak Andreas, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Baik, pendengar, itu tadi bersama kedua narasumber kita pagi hari ini di Dialog Palembang pagi ini bersama Project Direktur Promnas Sumsel, ada Bapak Andrean Eka Lusianto STMSI, dan pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya ada Bapak Dr. Andreas Leonardo MSI. Untuk Anda mungkin belum sempat melihat dan mendengarkan Dialog kita Palembang pagi ini, Anda bisa saksikan ulang ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi